Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya Jihan Rupa Puspa Ayu, yang kedua ada Given Pradana, dan kemudian ada Andika Kamajaya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami dengan judul Pelanggaran Prinsip Kemanusiaan dalam Konflik Bersenjata Palestina-Israel, Analisis Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional. Yang yang pertama saya akan menyampaikan latar belakang dari tulisan yang kami susun, yaitu konflik bersenjata internasional dari Palestina Israel telah berlangsung dari beberapa dekade yang menyebabkan dampak signifikan atau dampak buruk yang berkepanjangan seperti penderitaan fisik, material, dan penderitaan psikologis. Tidak lupa pula penderitaan ekonomi dari negara-negara yang dirugikan atau negara-negara yang telah terlanggar hak-haknya. Hukum humaniter berperan penting dalam melindungi warga sipil, eh, tenaga kesehatan, objek sipil, kemudian eh, anak-anak kecil yang dapat atau bertentangan dalam prinsip-prinsip hukum humaniter seperti prinsip pembedaan, prinsip proporsionalitas, dan keperluan militer. Namun pelanggaran terus terjadi. Pelanggaran ini bertentangan dengan Konvensi Jenewa 1949 dan protokol tambahannya. Untuk mengatasi masalah ini dapat uh, menggunakan mekanisme yaitu Mahkamah Pidana Internasional atau ICC, Dewan Keamanan PBB atau juga Dewan Hak Asasi Manusia PBB UNHRC, kemudian ada juga organisasi non pemerintah yang dapat mencegah, menanggulangi, membuat kebijakan serta mengadili hak-hak kemanusiaan yang telah terlanggar dalam konflik. Kemudian dapat menerapkan yurisdiksi universal atau juga bekerja sama dengan negara-negara yang dapat membuat kebijakan serta dapat lebih tegas untuk menanggulangi pelanggaran-pelanggaran tersebut. Prinsip-prinsip kemanusiaan dalam hukum humaniter internasional bertujuan melindungi individu yang tidak terlibat langsung dalam konflik bersenjata dengan mengatur cara berperang melalui prinsip pembedaan, proporsionalitas, keperluan militer, perlindungan warga sipil, dan larangan senjata yang menyebabkan penderitaan berlebihan. Nah, jadi prinsip hukum humaniter ini lebih mengarah ke perlindungan hak asasi manusia terhadap individu yang menjadi korban perang atau sama sekali tidak terlibat dalam perang. Terus kemudian dalam konflik Palestina-Israel, penerapan prinsip ini penting untuk melindungi warga sipil dari serangan yang tidak proporsional, memastikan penggunaan kekuatan hanya pada target militer yang sah, dan melindungi objek sipil seperti fasilitas medis dan sekolah. Akan tetapi, banyak laporan di mana pelanggaran terhadap prinsip-prinsip ini seperti serangan di wilayah penduduk yang dimana itu wilayahnya netral, terus adanya hambatan terhadap akses kemanusiaan juga. Nah, maksudnya kayak di wilayah tersebut tuh padat penduduk gitu, dan tiba-tiba ada serangan di situ yang dimana melibatkan para penduduk yang tidak terlibat dalam perang itu mengalami pelanggaran hak asasi manusia kayak adanya korban jiwa dan lain-lain. Hal ini menegaskan perlunya penegakan hukum internasional yang lebih kuat untuk meminta pertanggungjawaban para pelaku pelanggaran dan memastikan kepatuhan terhadap HHI guna mengurangi penderitaan masyarakat sipil dan menghormati hak asasi manusia. Kemudian pada pembahasan 2 itu konflik bersenjata Palestina-Israel itu sudah menimbulkan banyak sekali pelanggaran terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan, terutama pelanggaran pada hukum humaniter internasional, seperti serangan terhadap warga sipil, pelanggaran
prinsip pembedaan, proporsionalitas, dan keperluan militer, apalagi dengan adanya penggunaan senjata yang menyebabkan penderitaan berlebihan. Seperti contoh penggunaan senjata yang berlebihan itu seperti senjata nuklir, di mana senjata nuklir itu selain menyebabkan efek yang berlebihan, senjata nuklir juga menyebabkan sebuah kerusakan pada lingkungan sekitar gitu. Kemudian ada laporan juga kayak di konfliknya Palestina Israel itu ada serangan terhadap fasilitas sekolah, fasilitas medis, infrastruktur sipil lainnya, di mana dengan adanya ini tuh masyarakat yang tidak terlibat dalam peperangan itu tuh menjadi menderita, dan semuanya tuh benar-benar ketergantungan gitu loh, kayak nggak ada solusi yang tepat, nggak ada kepastian juga, jadi kayak menderita gitu. Nah, selain itu adanya pembatasan akses bantuan kemanusiaan dan penghancuran pemukiman warga itu tuh benar-benar membuat masyarakat dan warga di situ tuh trauma, di mana krisis di wilayah tersebut itu benar-benar tinggi dan melonjak gitu loh guys. Nah, makanya dengan pelanggaran-pelanggaran ini tuh kita harus benar-benar kita tuh benar-benar harus bukan meminta sih, kayak meninjau kayak tentang hukum internasional itu harus dipertegas dulu, agar memastikan akuntabilitas, melindungi hak asasi manusia, mengurangi dampak konflik terhadap masyarakat sipil itu benar-benar terjamin gitu loh, tidak hanya sebatas aturan tulisan dan itu disampaikan ke semua pihak. Jadi begitu. Pembahasan yang ketiga, upaya penegakan hukum humaniter internasional dalam konflik Palestina-Israel melibatkan berbagai mekanisme internasional dan nasional, seperti Dewan Keamanan PBB, Mahkamah Pidana Internasional, dan Dewan Hak Asasi Manusia, untuk mengadili pelaku pelanggaran dan melindungi warga sipil. Selain itu, negara-negara juga menerapkan sanksi ekonomi ataupun diplomatik. Organisasi non-pemerintah juga berperan dalam memantau pelanggaran, memberikan bantuan kemanusiaan, dan meningkatkan kesadaran internasional. Kendati menghadapi tantangan politik dan teknis, kombinasi upaya ini diharapkan dapat memperkuat perlindungan hak asasi manusia dan mendukung terciptanya perdamaian di wilayah tersebut. Kesimpulannya, meskipun hukum humaniter internasional bertujuan melindungi hak-hak kemanusiaan dalam konflik Palestina-Israel, implementasinya menghadapi berbagai tantangan, pelanggaran terhadap prinsip pembedaan, proporsionalitas, pelindungan warga sipil, serta penggunaan senjata yang menyebabkan penderitaan berlebihan terus terjadi, menyebabkan kerugian besar bagi masyarakat sipil. Selain itu, serangan terhadap fasilitas medis dan kemanusiaan memperburuk situasi di lapangan. Upaya penegakan hukum humaniter internasional melalui mekanisme seperti Dewan Keamanan PBB, Mahkamah Pidana Internasional, dan yurisdiksi universal, meski penting, sering terhambat oleh ketegangan politik dan kurangnya kerjasama. Organisasi non-pemerintah atau NGO juga berperan penting dalam mendokumentasikan pelanggaran dan memberikan bantuan secara langsung. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kerjasama internasional dan penegakan hukum yang lebih efektif untuk melindungi warga sipil dan mendorong perdamaian yang berkelanjutan di wilayah-wilayah tersebut.